Pada tugas ini CGP ditugaskan membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Pemimpin pembelajaran dalam sumber daya adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisa, dan memetakan potensi sumber daya, aset utama daerah, sekolahnya dengan pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap semua keadaan, serta memandang setiap hal merupakan aset yang menjadi modal utama dalam mengembangkannya. 7 modal utama meliputi modal manusia, sosial, fisik, alam, finansial, politik, dan agama, dan budaya. Implementasi di kelas seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengoptimalkan apa saja yang dimiliki oleh kelasnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Sedangkan implementasinya di sekolah adalah seorang pemimpin pembelajaran akan memanfaatkan atau mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah dan mewujudkan visi dan misi sekolah dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan implementasi pada masyarakat sekitar adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan mampu menjalin kolaborasi yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah demi kepentingan dan kemajuan sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin dapat memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan potensi belajar murid. Modal fisik. Sarana dan prasarana dan seluruh ruangan di sekolah, jika dikelola dengan baik, akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman dan nyaman. Modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kerjasama sekolah dengan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengajaran yang dilakukan guru. Modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, BOS, untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah, berdoa, salat berjamaah, gotong royong, dapat mengubah perilaku murid lebih berakhlak sehingga pembentukan karakter yang positif dapat berpengaruh dalam mempermudah pemberian materi pembelajaran. 3.
Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2 Sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterangan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3 Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan, aset. Modul 1.4 Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Modul 2.1 Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi yang akan ada pada diri murid. Modul 2.2 Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin diperlukan memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3 Pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Modul 3.1 Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami bahwa terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak, semoga tergerak lekas bergerak, mari menggerakkan.